Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pemilihan bahasa untuk presentasi. Anggota yang meliputi dalam video ini, Gita Maulida dan Mahrita. Di sini saya akan menjelaskan arti dari presentasi terlebih dahulu. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Nah, untuk pemilihan bahasa untuk presentasi ada 3, yaitu 1. Alih kode, yaitu menggunakan suatu bahasa pada suatu keperluan dan bahasa lain pada keperluan lain. Yang kedua, campur kode, yaitu menggunakan bahasa tertentu dengan dicampuri sebagian dari bahasa lain. Dan yang ketiga, dengan memilih variasi bahasa yang sama. C. Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan bahasa antara lain. Pertama, kemampuan penutur. Biasanya penutur akan lebih banyak menggunakan bahasa yang dikuasainya. Kedua, kemampuan pendengar. Biasanya penutur juga menggunakan bahasa yang digunakan oleh pendengar. Hal ini terjadi apabila penutur sama-sama menguasai bahasa pertama dan kedua. Ketiga, umur. Orang yang lebih dewasa cenderung menggunakan bahasa kedua untuk menunjukkan rasa kepemilikan terhadap suatu tempat. Keempat, status sosial. Pada situasi tertentu, seseorang akan menggunakan suatu bahasa yang menunjukkan suatu setara sosial yang tinggi. Kelima, derajat hubungan. Terkadang seseorang menggunakan suatu bahasa apabila pertemuan pertama, namun menggunakan bahasa yang lain ketika hubungannya sudah semakin dekat. Keenam, hubungan etnis. Seseorang terkadang berbicara suatu bahasa dengan orang seetnis dan berbicara bahasa lain dengan orang yang berlainan etnis. Ketujuh, tekanan dari luar. Apabila suatu bahasa tidak disukai dalam suatu masyarakat karena suatu sebab, maka pemilik bahasa ini hanya akan menggunakan bahasa dalam rumah seperti sembunyi-sembunyi. Ke-8, terkadang pemilihan bahasa dengan menggunakan asas pembagian integratif, menggunakan bahasa pertama di dalam rumah dan bahasa kedua di luar rumah misalnya. D. Struktur bahasa dalam presentasi. Berikut ini struktur berbahasa dalam presentasi hasil kompilasi dari berbagai sumber. Pertama, membuka atau opening. Dalam bagian ini, guru dituntut menjadi audiens tertarik sekaligus termotivasi mendengarkan Anda. Kedua, pesan atau message. Ini merupakan tahapan yang mengharuskan Anda mampu menyajikan topik pembicaraan lebih mendetail. Akan tetapi, tetap efisien. Artinya, Anda dituntut untuk mampu memilih informasi yang sekiranya perlu Anda sampaikan serta mana yang tidak. Ketiga, penutup atau closing. Sama seperti pembuka, maka bagian penutup presentasi bahasa Inggris juga perannya sangat penting di dalam sebuah presentasi. Penutup yang baik semestinya berkesan bagi audiens. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari kami. Salah dan hilapnya kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan penjelasan dalam video ini. Wassalam, terima kasih.